Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani, NIM 860475956, Prodi S1 PGSD Universitas Terbuka. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA di SD Modul 5 KP1 dengan judul Percobaan Perubahan Wujud Zat. Apa itu perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat dalam fisika adalah berubahnya fisik suatu zat dari kondisi padat menjadi cair, dari cair menjadi uap, dan sebaliknya. Perubahan ini dipengaruhi oleh kalor atau panas. Jika suatu zat menyerap panas, maka temperatur zat tersebut akan naik sampai temperatur tertentu. Pada saat ini, peristiwa perubahan wujud zat tersebut terjadi. Percobaan perubahan wujud zat yang akan saya lakukan kali ini terbagi menjadi 3. Pertama, percobaan pada titik lebur es. Tujuan praktikum kali ini yaitu pertama untuk menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius. Kedua, untuk menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Alat dan bahan yang digunakan yaitu es batu secukupnya, termometer, bejana, sendok kecil, kompor, yang terakhir tatik. Siapkan bejana dan masukkan es batu ke dalam bejana yang sudah di atas kompor. Sebelum dinyalakan kompornya, kita ukur dulu suhunya menggunakan termometer. Suhu awal dari es batu tersebut minus 3 derajat Celcius. Langkah selanjutnya, nyalakan kompor dan kemudian aduk batu tersebut secara perlahan. Kemudian catat suhu termometer setiap 2 menit sekali hingga suhu sampai dengan 100 derajat Celcius. Pada menit kedua, suhu air naik menjadi 10 derajat Celcius. Menit keempat, mulai melebur dengan suhu kenaikan 25 derajat Celcius. Air mulai terbentuk. Pada saat menit ke-6, air mulai panas dan suhu naik menjadi 45 derajat Celcius. Nah, pada saat menit ke-8, air sudah mendidih dan suhu sudah mencapai 100 derajat Celcius. Kesimpulan adalah pemanasan secara terus-menerus akan menaikkan suhunya sampai pada titik tertentu, yaitu 0 derajat Celcius. Pada titik ini, suhu akan berhenti karena kalor atau panas digunakan untuk mengubah wujud zat dari padat menjadi cair. Setelah semua es melebur, suhu air akan naik kembali dan air akan mendidih. Ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius, percobaan kedua yaitu perubahan wujud zat pada menjadi gas dan sebaliknya. Tujuan praktikum ini yaitu untuk menguji bahwa benda padat dapat langsung menjadi gas dan sebaliknya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kapur barus, bejana, tutup cangkir, batu, dan yang terakhir kompor. Masukkan kapur barus ke dalam bejana yang sudah disiapkan. Kemudian nyalakan kompor dan amati apa yang terjadi kepada kapur barus tersebut. Lalu tutup bagian atasnya menggunakan tutup. Setelah menguap, kemudian dinginkan bagian tutup tersebut dengan menggunakan es batu. Selanjutnya adalah catatan hasilnya pada tabel pengamatan. Setelah dingin, kita buka tutupnya. Hasilnya adalah kapur barus yang semula padat berubah menguap menjadi mengkristal. Kesimpulan yaitu kapur barus adalah contoh zat padat yang dapat langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Peristiwa ini disebut menyublim. Ketika uap didinginkan, ia akan langsung berubah kembali menjadi padat atau mengkristal. Percobaan ketiga yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama untuk menguji perubahan zat cair menjadi zat gas. Yang kedua untuk menguji zat gas menjadi wujud cair.
Alat dan bahan yang digunakan yaitu bejana, air statis, termometer, pipa plastik, gelas untuk wadah air dingin, es batu, kompor, dan yang terakhir tutup berbahan kaca. Langkah percobaan pertama, isi bejana dengan air, kemudian nyalakan kompor dan tunggu hingga air mendidih. Ketika air mendidih, suhu di dalam bejana mencapai 100 derajat Celcius. Setelah mendidih, tutup bejana menggunakan tutup berbahan kaca yang sudah dipasang pipa yang sudah disalurkan ke dalam gelas dingin. Kemudian amati pergerakan uap air melalui pipa tersebut dan kemudian catat hasil pengamatannya. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu zat cair akan berubah menjadi gas ketika menyerap panas hingga mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Sebaliknya, zat gas akan berubah menjadi cair ketika didinginkan dalam proses yang disebut pengumbunan.